Pemirsa, Wali Kota Ramdan Dani Pomanto gusar saat menemukan data ribuan pegawai fiktif di kantor pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ribuan pegawai fiktif tersebut disinyalir merupakan tenaga kontrak. Adanya temuan tenaga kontrak fiktif di kantor Pemkot Makassar berawal saat Wali Kota Ramdan Pomanto menemukan kejanggalan jumlah pegawai. Pemerintah Kota Makassar harus membayar iuran BPJS sebanyak 11.000 tenaga kontrak. Namun yang tercatat di Badan Kepegawaian Daerah hanya sebanyak 8.300 orang. Saya kira memang bijak sekali. Atas kejanggalan tersebut, Ramdan Pomanto akan merekonstruksi tenaga kontrak dengan menggelar tes ulang. Mereka yang lulus dijanjikan akan disalurkan menjadi tenaga pelayanan publik di Kota Makassar. Diharapkan dengan adanya rekonstruksi pegawai kontrak ini, mereka dapat bersaing secara sehat sesuai dengan kompetensi. Rencananya rekonstruksi pegawai kontrak Kota Makassar akan digelar pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana ribuan pegawai fiktif terungkap dan apa langkah yang akan dilakukan Pemkot Makassar untuk menanganinya? Sudah bergabung bersama kami Wali Kota Makassar Ramdan Pomanto atau biasa disapa Dani Pomanto. Selamat sore Pak Wali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dani, bisa dijelaskan bagaimana awalnya Anda bisa menemukan 11.000 pegawai fiktif ini? Seperti apa Pak? Pertama, waktu kami menyusun untuk perubahan anggaran APBD perubahan. Kemudian di situ ada beberapa satuan-satuan yang menjadi dasar perhitungan tentang pegawai kontrak. Nah, di BKD atau BKPSDM itu tercatat 8.300 pegawai kontrak. Pada saat kami cek di BPJS di Dinas Tenaga Kerja itu dan Kesehatan itu 11.000 lebih. Nah, berarti ada 3.000 selisih. Nah, tentunya untuk memeriksa 3.000 selisih ini itu kan bukan pekerjaan mudah. Jadi sekalian kita mulai dari awal lagi, kita susun kembali. Jadi kami ingin membuat sebuah konsep pegawai kontrak ini fokus pada pelayanan publik, membantu pelayanan publik. Jadi kami istilahkan Laskar Pelangi, Laskar Pelayanan Publik Berintegritas. Nah, sesuai dengan ilmunya, misalnya kalau dokter berarti bidang kesehatan, kalau guru bidang pendidikan, kalau kebersihan bidang kebersihan, kalau lingkungan hidup bidang lingkungan hidup. Jadi kita akan golongkan, kemudian kita tes kembali, termasuk begitu banyak orang juga mau menjadi pegawai kontrak. Nah, sehingga mumpung yang sekarang ini cukup banyak juga komplain, ya, kemudian jumlahnya juga simpang siur. Nah, kemudian dalam bersamaan juga kita harus mengentaskan kemiskinan, terutama jobless atau pengangguran. Maka sekalian kita buat tes. Yang baru juga yang berminat silakan terbuka. Sekaligus sementara sekarang kita menganalisis berapa sebenarnya yang kita butuhkan. Baik. 8.000 kah? Atau 10.000? Atau 9.000? Nah, ini kita lagi sementara. Baik. Kami schedulekan Desember kita akan rekonstruksi dengan cara mengetes kembali semua kemampuan SDM pegawai kontrak kami. Baik, rencananya Desember akan dilakukan tes kembali. Pak, tapi saya penasaran bagaimana ini sudah berjalan berapa lama sih Pak, kemudian baru ketahuan saat ini Pak? Dulu waktu periode saya pertama memang sekitar 8.000-an. Nah, tiba-tiba dulu tidak ada yang tidak sama. 8.000 dicatat, 8.000 yang BPJS. Sekarang 8.300 yang dicatat, kemudian yang BPJS 11.000. Nah, apakah ini ada namanya tenaga sukarela juga di dalam? Nah, kami juga belum tahu. Tapi yang jelas adalah ada selisih 3.000. Ini kan selisih tidak main-main. Nah, sehingga sekalian kita akan rekonstruksi, artinya mereka daftar kembali, baik yang sudah ada dengan riwayat-riwayatnya, kemudian yang mau daftar silakan. Jadi kita sekalian terbuka aja, ya, terbuka saja, sekaligus kita bisa mendapatkan SDM yang sudah diklasifikasi berdasarkan kemampuan pengalaman maupun
tingkat pendidikan mereka, dan tingkat minatnya mereka. Nah, sehingga fokus masing-masing bidang ini akan mempermudah kita untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan bisa kita tingkatkan dalam capacity building yang lebih baik. Kalau koordinasi dengan Badan Kepegawaian sudah didapatkan Pak mengenai riwayat selisih 3.000 orang ini? Di Badan Kepegawaian tetap 8.300. Nah, persoalannya di nama-nama yang keluar di BPJS itu 11.000. Nah, makanya ini yang selisih ini yang sementara kita dalami, apakah tenaga sukarela yang memang tidak dicatat tidak ber-SK wali kota bisa ber-SK proyek, ya, SK proyek di masing-masing SKPD, SK kegiatan seperti itu. Artinya di BPJS juga Anda sudah berkoordinasi dengan BPJS, Pak? Pak Dhani? Pak Wali? Bisa dengar suara saya? Iya. Halo Pak Wali, masih bisa dengar suara saya? Sinyalnya kurang bagus. Oh, baik. Baik. Pemirsa, kami mohon maaf, nampaknya terjadi gangguan komunikasi antara kami dengan Pak Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pomanto. Terima kasih Pak Wali Kota sekali lagi sudah berbagi informasinya bersama kami di iNews Sore.